معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، فإذا سئل الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على المعاهدين. رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq wa ba'athahu liyutammima makarimal akhlaq wa yastansila min ibadil fusuqa wan nifaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahul haqq wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu ila jamil anha'i wal afaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Kita jalankan dengan segala kemampuan dan kemauan yang kita miliki, dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesabaran dan kesadaran yang kita miliki, serta mensyukuri semua nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita dengan harapan doa semoga kita digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini perkenankan saya ingin mengajak hadirin untuk mengingat dan merenungi kembali tentang sejarah umat-umat terdahulu. Kalau kita memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan sejarah bangsa, negara, atau kaum terdahulu, kiranya kejayaan dan keberuntungan mereka erat hubungannya dengan moral atau budi pekerti yang mereka miliki. Mereka jaya bila mana moralitas dan akhlakul karimah
masih lengket, masih akrab, masih digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebaliknya, mereka hancur dan binasa bila mana kebobrokan moral dan akhlak yang tercela telah melanda kehidupannya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran tentang kaum 'Ad di zaman Nabi Hud, kaum Samud di zaman Nabi Saleh, dan kaum Madian di zaman Nabi Syuaib alaihissalam, dan lain sebagainya. Kehancuran dan kebinasaan yang menimpa mereka adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri yang amoral, yang bejat akhlaknya. Mereka mendustakan Rasulnya yang sebenarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat dan martabat mereka sendiri. Selain itu, sejarah juga telah membuktikan betapa jaya dan agungnya kerajaan Romawi ketika itu, yang telah memiliki kemajuan teknologi dan peradaban yang tinggi di belahan bumi barat, dengan mudah digulingkan oleh kaum Indo-Jerman yang masih di bawah standar kemajuan. Ada lagi Daulah Abbasiyah di belahan timur, di belahan bumi timur, yang sudah memiliki peradaban yang tinggi dan kekayaan yang melimpah, namun dengan gampang pula diporak-porandakan oleh bangsa Mongol yang belum mengenal tamadun dan peradaban. Kiranya benarlah apa yang disyairkan oleh seorang penyair dari negeri Mesir. Dia bernama Imam Shoghi-Beg. Dia mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu umat akan jaya dan abadi bila akhlak dan budi pekerti masih ada padanya. Tapi sebaliknya, umat itu akan hancur dan binasa bila akhlak dan budi luhur telah lenyap dari mereka. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ternyata kemajuan teknologi, kekayaan yang melimpah, serta peradaban yang tinggi itu tidak mampu mempertahankan kejayaan dan keagungan suatu bangsa atau umat. Mereka mudah hancur binasa kapan akhlak dan budi luhur mereka telah hancur dan kebobrokan moral telah melanda kehidupan mereka. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bangsa Indonesia yang merdeka dan telah makmur ini, apakah akan mengalami nasib yang sama sebagaimana bangsa dan umat terdahulu yang mengalami kehancuran dan porak-poranda? Saya kira nasib kita tak jauh berbeda dengan mereka bila mana kita tidak peduli lagi terhadap akhlakul karimah. Jamaah muslimin rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin dan juga sebagai mayoritas bangsa Indonesia tentunya harus peduli dan menjadi pelopor dalam menjunjung tinggi akhlak dan moral bangsa kita. Sebab Rasulullah SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, salah satu misi terpentingnya adalah menyempurnakan akhlakul karim. Dan hal ini telah diteladankan kepada kita oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang pernah menyatakan bahwa bobot timbangan yang paling berat adalah akhlak dan budi pekerti yang luhur. Sebagaimana sabdanya, "Ma min syai'in fil mizan
asqala min husnil khuluq. Yang artinya tidak ada yang lebih berat bobot timbangannya dalam hal pahala dibanding dengan budi pekerti yang mulia. Jadi jelaslah bahwa akhlakul karimah harus kita bangun dan wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita, baik berakhlak kepada Allah, Tuhan kita, maupun kepada sesama manusia. Dalam hubungan kita kepada Allah saat beribadah, dengan segala aspeknya, kita tetapkan konsep al-ihsan, yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, dan bila belum bisa, kita merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Adapun dalam hubungan kita kepada sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan dalam bernegara, telah banyak diterangkan dalam Al-Quran dan diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad adalah seorang yang berbudi pekerti yang agung. Kiranya demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita berdoa bersama kepada Allah. Semoga Allah memberi umur yang panjang kepada kita, sehingga kita bisa mampu membangun, menanamkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita menjadi orang yang selamat, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi firhamhum wa anta khairur rahimin.